wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sutopo, guru biologi, Sekolah Tujuan SMA Negeri 1 Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 ILPTK Universitas Papua. Untuk itu, lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum pagi ini kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Mari teman-teman, setelah berdoa sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa. Menurut agama dan ilmu kita masing-masing berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Kali ini kita akan belajar. Sebelumnya Pak Guru tanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Oke, ada ya. Siapa namanya? Andarius sama Herlina. Andarius sama Herlina? Sakit ya? Oke, nanti coba ketua kelasnya dikonfirmasi sakitnya karena apa, lama atau tidak, supaya nanti bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita akan belajar. Perhatikan di depan, kita fokus, yakni bisa dibaca? Bisa. Salah satu bisa membaca? Berdiri. Sistem gerak pada manusia. Ya, sistem gerak pada manusia. Guru kasih soal supaya kalian tadi malam belajar atau tidak, supaya mengerti atau tidak materi atau soal yang Pak Guru berikan. Silakan, sudah masuk? Ya. Silakan dijawab. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Nanti setelah kalian mengerjakan, diperhatikan, di saat Pak Guru menjelaskan, kalian diskusi, perhatikan semua materi hari ini supaya kalian bisa menjawab nanti pada saat post test lagi. Bisa ya? Sudah semua? Iya. Selanjutnya coba perhatikan gambar di depan. Silakan perhatikan. Gambar apa ini? Gambar otot. Gambar otot dan tulang. Ada lagi? Gambar manusia. Ya, jadi dibilang tadi sistem gerak ini yang pastinya ada tulang manusia ya. Nah, tulang dan tulang menyambung menjadi rangka. Setelah itu rangka dibungkus oleh otot. Ini adalah sistem gerak manusia. Selanjutnya, tujuan setelah mengikuti proses pembelajaran, salah satu bisa membacakan tujuan tersebut. Ada? Salah satu. Rafael bisa. Jadi tujuan setelah mengikuti proses pembelajaran dapat menjelaskan fungsi rangka dan menjelaskan tulang penyusun rangka. baik. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran, jadi kalian nanti tahu apa fungsi rangka. Setelah itu bisa menjelaskan lagi tulang penyusun rangka. Nah, selanjutnya ini tulang dan rangka. Tulang itu struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Sedangkan rangka gabungan tulang yang membentuk sistem gerak. Kalau tulang itu, ini ada contohnya. Kalau tulang itu dia satu ini ya. Misalnya contohnya tulang hasta. Setelah itu, kalau rangka itu keseluruhan, itu namanya rangka. Nah, rangka merupakan alat gerak pasif bagi hewan dan manusia. Jadi kalau misalnya hanya rangka saja, dia tidak akan bisa menggerakkan manusia itu bisa berjalan atau tidak. Selanjutnya
ada jenis-jenis rangka berdasarkan letaknya. Sekalian perhatikan. Jadi hewan itu bermacam-macam di dunia ini. Nah, berdasarkan jenis rangka, di sini ada exoskeleton dan endoskeleton. Exoskeleton ini rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya makhluk hidup invertebrata. Invertebrata itu makhluk hidup yang tidak bertulang belakang. Jadi dia tulangnya berbentuk rangka yang ada di luar. Contohnya apa? Belalang. Selain belalang apa contohnya? Jangkrik, kecoa. Selanjutnya endoskeleton adalah rangka yang terdapat di tubuh makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya sapi. Selain sapi apa contohnya? Kambing. Selain kambing? Kucing. Manusia masuk? Masuk. Selanjutnya fungsi rangka. Perhatikan di depan. Yang pertama adalah alat gerak pasif. Jadi kalau tubuh manusia ini tidak ada rangka, rangka ini adalah alat gerak pasif. Jadi kalau tidak ada ototnya, daging-dagingnya, dia tidak akan bergerak. Kalau daging tidak ada rangkanya, juga tidak akan bisa bergerak. Selanjutnya, yang berikutnya melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting. Ini ada apa? Yang ini? Yang ini? Paru. Berarti kalau Pak Guru tanya, apa yang melindungi otak? Tengkorak. Ya benar, tengkorak. Apa yang melindungi jantung? Tulang rusuk. Apa yang melindungi paru-paru? Ya, tulang rusuk juga, begitu ya. Selanjutnya memberi bentuk tubuh. Perhatikan. Jadi mukanya kita ini karena ada tulang tengkorak, jadi muka kita terbentuk. Jadi terbentuk ada yang cantik dan ada yang ganteng. Ya. Selanjutnya menegakkan, menopang tubuh. Jadi kerangka fungsinya menegakkan. Jadi semua kerangka menegakkan. Kalau kita tidak ada rangkanya, apa yang terjadi? Loyo. Tidak bisa Tidak bisa bergerak. Tidak ada bentuk. Ya. Kalau tidak ada tulang, tidak ada bentuknya ya. Selanjutnya tempat melekatnya otot rangka. Jadi tempat melekatnya otot. Jadi otot-otot melekat ya. Selanjutnya tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Di sini di dalam ruang itu tempat untuk membuat sel darah merah. Selanjutnya ada yang bertanya sampai di sini? Ada? Ada yang cukup jelas ya? Baik. Nah, sekarang perhatikan di sini Pak Guru tadi akan membagi kelompoknya. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini kelompok 2 dan 3 ya. Begitu ya? Oke. Silahkan ketua-ketua kelasnya mengambil lembar kerja. Baik, diperhatikan. Di situ kalian bisa menulis nama kelompoknya. Setelah itu tujuannya ada alat dan bahannya apa yang digunakan untuk bekerja. Dibuka bukunya, sambil dibuka. Terus materi yang Pak Guru berikan kalian bisa lihat di situ, bisa lihat di internet. Masalahnya untuk kelompok 1 dan 4 rangka aksial atau rangka sudut tubuh. Selanjutnya kelompok 2 dan 3 ependikular, rangka alat gerak. Bisa? Dibuka bukunya ya. Mulai dari halaman 137 sampai 146. Ketuanya sambil dikoordinasikan nanti siapa yang maju. Kalau dilepas nggak apa-apa ini. Supaya yang lain bisa maju. Tapi lepasnya pelan-pelan ya. Nanti kalau misalnya ada kelompok yang presentasi, kalian menyiapkan apa yang bisa ditanyakan, begitu ya? Bisa? Siapa? Supaya di saat presentasi itu menjadi
menarik. Ada yang bertanya, ada yang jawab. Kalau yang lain misalnya tahu sesuatu mau ditambah masukan, supaya karya yang ada di kalian kerjakan itu tidak hanya satu atau dua, tapi semuanya bisa. Gitu ya? Sudah. Oke, nanti gini. Misalnya presentasi, nah, kalian perhatikan. Misalnya sebut jari, berarti salah satu mencontohkan dari itu letaknya. Bisa ya? Bisa ya? Oke, jadi satu sebagai peraga, satu sebagai yang presentasi. Nanti kalau misalnya yang lain capek untuk berpresentasi, ganti yang teman. Bisa kan? Ya, 5 menit lagi ya. Ya, Pak. Oke. Tadi kan pakai pengganti. Oke, sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sebelum kalian presentasi, kita speaking. Jadi speaking, misalnya Pak Guru bilang biologi, kalian jawab yes, yes, yes. Oke ya? Oke. Coba semua berdiri biar kalian tidak cengkur. Berdiri. Supaya kalian semangat, nanti presentasinya lancar ya. Ya. Saya tidak mengantuk. Biologi. Yes, yes, yes. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan mana kelompok yang akan presentasi? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 kelompoknya Rafael dan teman-teman ya. Silakan maju semua di depan. Siapa yang presentasi, siapa yang memperagakan letak. Pagi teman-teman dan Pak Guru, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami terdiri dari tujuan kami adalah mengidentifikasi berdasarkan letaknya tulang penyusun rangka tubuh manusia. Alat dan bahan yang kami gunakan kertas, pulpen, LKPD, garis dan handphone. Serius, yang serius, yang serius. Prosedur pengamatan. Setiap kelompok mengidentifikasi tulang penyusun rangka tubuh manusia pada topik permasalahan menggunakan literatur dari buku, internet, dan sumber lainnya. Hasil diskusi kelompok kami itu bagian kepala, tulang dahi. Ya lanjut, yang kasih peraga mana yang tahu lanjut juga nggak tahu. Tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang air mata, dan tulang hidung. Ratavial yang terdiri dari satu tulang tenggorokan. Fungsinya melindungi organ penting di kepala yaitu otak. Tulang tenggorokan dibagi atas dua bagian yaitu tulang tenggorokan bagian kepala dan tulang tengkorak bagian muka. Tulang tengkorak bagian kepala. Hubungan tulang tengkorak bagian kepala merupakan hubungan tulang yang tidak dapat digerakkan.
adalah ruas tulang ekor. 2. Tulang belakang fungsinya adalah menyangga tulang tengkorak, menyongkok tubuh, menjaga kestabilan tubuh, tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Sudah? Oke. Jadi bilang sama teman-teman kalau kami sudah selesai presentasi. Bilang. Ya. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Terima kasih. Oke, telah diberikan kepada saya. Ya. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, berikan contoh tulang pipi pada manusia. Siapa yang mau jawab? Bilang. Ya. Jadi yang dimaksud tulang pipi ya. Jadi tulang pipi itu tulang yang tipis. Ya. Contohnya adalah pada tulang belikat dan tulang dada. Jadi tulang belikat itu yang kalian lihat itu. Kelihatan? Jadi bentuknya kalau dilihat begini kayak skop ya. Jadi ini contohnya tulang pipi. Pernah lihat kalau misalnya sapi dipotong ya kan? Iya, jadi ada kelihatan seperti papan begini kan? Nah, itu namanya tulang pipi. Setelah itu tulang dada. Dada ini ada tulang rusuknya. Nah, kalau misalnya kalian makan di warung atau bakso itu yang ada tulang rusuknya, tulangnya kan kecil, tipis. Ngerti ya? Oke, pokoknya seperti itu. Sudah ngerti? Kelompok 2, ngerti? Ya. Oke. Selanjutnya silakan menarik kesimpulan untuk apa yang kalian diskusikan. Kesimpulan, tulang tengkorak berfungsi melindungi organ penting di kepala yaitu otak tulang belakang. Berfungsi menyangga tulang tengkorak, menyokong tubuh, menjaga kestabilan tubuh dan tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Tulang rusuk dan dada berfungsi melindungi isi rongga dada seperti jantung dan paru-paru. Itulah diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, jadi tadi kelompok 3 mengerjakan rangka aksial. Jadi rangka aksial itu ada 3 ya. Jadi tulang tengkorak, tulang rusuk, sama tulang belakang. Selanjutnya sudah jelas? Sudah? Ya. Rangka aksial sudah jelas ya? Ya. Selanjutnya kelompok ada yang maju untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Silakan presentasi yang serius presentasinya. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Bagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami kelompok 1 terdiri dari Bunda, Indora, Hana. Mulai dari Hana. Topiknya yaitu apendikular atau rangka alat gerak. Tujuan mengidentifikasi berdasarkan letaknya tulang penyusun rangka tubuh manusia. Alat dan bahan: handphone, kertas, ballpoint, penggaris, KPD. Prosedur pengamatan: setiap kelompok mengidentifikasi tulang penyusun rangka tubuh manusia pada topik permasalahan. Kedua, menggunakan literatur dari buku, internet, dan sumber lainnya. D. Hasil diskusi: rangka apendikular yang terdiri atas 1. Tulang bahu, 2. Tulang gerak panggul, 3. Tulang pengguna gerak. Yang pertama, tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu adalah tempat melekatnya
ada sendi. Tulang-tulang bahu terdiri atas tulang iga dan tulang belikat. Yang kedua, tulang gelang panggul melindungi dan mendukung organ bawah seperti kandungan kemih dan pusat organ penyusun sistem reproduksi. Yang ketiga, tulang anggota gerak. Dibedakan ada dua. Satu, sepasang tulang anggota gerak bagian atas, lengan atau tangan. Fungsi utama adalah untuk melakukan berbagai aktivitas. Di antaranya ini tulang lengan, terus ini tulang hastal, terus tulang pengutil di bagian sini, terus tulang metacarpal atau carpal itu pergelangan tangan, terus panglanges atau tulang jari. Terus untuk yang kedua, sepasang tulang anggota gerak bagian bawah, kaki atau tungkai. Fungsi utama adalah untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Di antaranya ada femur, tulang paha, terus ada patella, tulang tempurung lutut, ada tibia, tulang kering, di bagian sini. Ada fibula, tulang betis di belakang, terus tulang pergelangan kaki, ada metatarsal atau tulang telapak kaki, dan phalanges atau tulang jari kaki. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Oke, baik. Setelah kelompok 1 presentasi, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Diri. Dari kelompok mana? Dari kelompok 4. Kelompok 4. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Apakah fungsi dari sumsum yang ada pada tulang? Fungsinya adalah untuk tempat pembatasan darah merah dan darah putih. Nah, guru tadi sudah jelaskan di depan sedikit menyangkut tulang ya. Tadi ada tulang itu fungsinya untuk membuat sel darah merah dan sel darah putih. Nah, di mana dia membuatnya? Yaitu ada di sumsum tulang. Ngerti sumsum tulang letaknya di mana? Tahu ya? Misalnya tulang kalian ini dipotong, setelah itu di dalamnya pasti ada merah, warna merah ya. Nah, ini yang dikatakan ngerti? Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Silakan lanjutkan. Kesimpulan dari materi kami, tulang gelang bahu tempat melekatnya sejumlah otot yang memungkinkan terjadinya gerak pada sendi dan tulang gelang panggul melindungi dan mendukung organ bawah seperti kemih dan juga organ penyusun sistem reproduksi. Yang terakhir, tulang anggota gerak bagian atas berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas. Tulang anggota gerak bagian bawah berfungsi untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Selamat pagi. Jangan duduk di hapus untuk kelompok. Nah, Pak Guru, nama pengetahuan kalian ketika di depan. Jadi ini yang menjadi hasil kalian tadi ya. Nah, di sini rangka aksial atau rangka sumbu tubuh. Ini artinya rangka yang melindungi. Jadi yang melindungi organ yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini melindungi apa? Otak, Otak. Tulang belakang ini melindungi apa? jantung, Tulang belakang jantung. tulang rusuk ini. Tulang belakang dia melindungi saraf ya. Bukan otak. Selanjutnya tulang dada melindungi apa? Jantung. Tulang rusuk melindungi apa? Paru. Satu lagi tulang belah ya. Tulang belah ini untuk melindungi tangan. Nah, Ya. selanjutnya ada apendikular, rangka alat gerak. Ada tulang bahu, ada tulang tangan, telapak tangan, tulang pinggul, tungkai, dan tulang kaki.
semua tulang bahu. Kalau Pak Guru begini ngerti ya? Ya. Tangan, tahu tangan? Tahu. Telapak tangan, ngerti ya? Ya. Nah itu tulang panggul ada di sini. Kita tungkai ada di bawah kaki. Selanjutnya telapak kaki. Ada telapak kaki ya? Ada. Banyak kaki itu untuk apa? Berjalan. Berjalan. Oke. Menumpang belakang. Susunan tulang manusia ada tulang tengkorak, tulang badan, dan anggota gerak. Anggota gerak itu ada kaki sama tangan, tulang badan mulai dari tulang dada hingga tulang panggul, tulang tengkorak sendiri. Nah ini ya kalian presentasikan tulang tengkorak. Salah satunya bagian-bagian tulang tengkorak adalah tulang air mata. Tahu tulang air mata? Tahu. Di mana itu? Ya, yang jelas di mata ya. Fungsinya apa? Saya tahu fungsinya. Jalan air mata. Hah? Jalan air mata. Ya, jalannya air mata benar. Jadi kalau misalnya kalian menangis, tulang air mata ini yang menangis. Selanjutnya ada tulang hidung. Supaya apa? Ada tulang hidung supaya tidak pesek. Supaya tidak pesek. Ya. Selanjutnya ada tulang pipi supaya kalian lebih terbentuk lebih layu dan sebagainya ya. Selanjutnya ada tulang rahang atas, ada tulang rahang bawah. Nah di sini kalian harus bisa bedakan antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Mana yang bergerak, atas atau yang bawah? Oke. Karena yang bawah yang bergerak, makanya kalian kalau misalnya makan atau tertawa atau menguap jangan terlalu lebar-lebar. Ya. Ya. Di belakangnya ada kepala belakang, ada tulang tipis, tulang pinggung, tulang baji dan tulang dahi. Tulang dahi ini kalau kalian bilang apa? Testa ya. Ya, kalau kalian di sini bilang testa. Selanjutnya ini ada tulang badan. Tadi sudah disampaikan sama teman kalian, yaitu di sini ada tulang apa ini tadi? Tulang belakang. Ini tulang Dada. tulang belakang. Jadi jumlahnya di sini ada 7 ruas, tulang punggung, 2 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang, 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya seperti ini. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini yang kalian bilang tadi. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Jadi kalau misalnya tidak ada tulang rusuk, kalian dapat misalnya kesenggol sedikit, Pak Guru tidak tahu apa yang terjadi. Selanjutnya tulang anggota gerak. Anggota gerak yang pastinya ada tangan dan ada kaki ya. Oke. Sudah belah. Ini Pak Guru hanya tulis 1, tapi sebenarnya dia ada 2. Ada 2. Jadi tangan ada 2, tulang kaki ada 2. Seperti ini. Ini tadi tulang belikat. Ini termasuk tulang. Tadi ada yang bertanya. Tulang pipi. Jadi ini yang Pak Guru tadi bilang bentuknya menyerupai sekop ya. Ini tulang pipi. Jadi contohnya tulang belikat. Sampai di sini ada yang bertanya? Ngerti ya? Gambar ini kalian bisa cari di internet, bisa di buku juga ada sama. Nah, ya kan? Ya. Bisa? Bisa? Oke. Pak Guru akan menarik kesimpulan dari apa yang Pak Guru sudah terangkan dan apa yang kalian diskusi dan presentasikan. Pak Guru sudah rangkum jadi 1. Ada yang bisa membantu Pak Guru? 1 orang. Silakan. Ya, kelompok. Silakan. Ada yang membantu? Baik, Pak. Oke, silakan. Simpulan fungsi rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Tulang penyusun rangka tubuh manusia. Yang pertama ada rangka aksial, yaitu tulang tengkorak,
bahu, tulang gelang panggul, dan tulang anggota gerak. Oke, jadi sudah disebutkan. Jadi dari kesimpulan materi hari ini bahwa fungsi rangka itu merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Berarti kalau tulangnya alat gerak pasif, apanya yang aktif di dalam tubuh manusia? Kalau ya, jadi ototnya ya. Kalau rangkanya pasif, berarti apanya yang aktif? Otot manusianya yang aktif. Setelah itu, tulang penyusun rangka tubuh manusia ada rangka aksial dan rangka appendicular. Rangka aksial yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak ya? Tulang belakang dan tulang rusuk dan dada. Selanjutnya ada tulang gelang bahu, tulang gelang pinggul dan tulang anggota gerak. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke soal. Kalian ngerti nggak apa yang kalian sedang pelajari hari ini? Kalau akan memberikan soal, masuk di sukuratif. Nanti setelah sukuratif, habis masuk di sukuratif, kalian jangan lupa difoto lembar kerjanya tadi. Habis itu dimasukkan di kelas poin. Bisa ya? Oke. Jadi setiap ini jawabannya guru bikin acak. Jadi harus diperhatikan baik-baik, tidak bisa melihat antara satu teman dan teman yang lain tidak bisa sama jawabannya. Ya, yang tidak ada HP-nya bisa isi. Ya, yang pakai HP silakan isi HP. Sampai yang oke. Kalian evaluasinya tadi diisi ya. Kalau misalnya belum isi, tulis namanya. Yang kertas ini sudah? Oke. Ya, baik. Yang lain? Oke. Baik. Karena hari ini kalian sudah menyelesaikan pembelajaran, Pak Guru memberikan terima kasih ya. Kalian sudah masuk dalam pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini tentang sistem gerak manusia, rangka letaknya, tengkorak gimana, dan sebagainya kalian tahu. Nanti misalnya ada yang tanya di luar, kalian bisa jelaskan. Oh ternyata tengkorak itu letaknya di kepala, fungsinya untuk menjaga otak. Gitu ya. Oke. Materi selanjutnya yakni kita akan mempelajari tentang gangguan. Jadi gangguan. Nah, sistem gerak itu gangguannya apa? Pak Guru kasih contoh. Salah satunya misalnya kalian pernah lihat tubuh yang membengkok ke kanan atau tubuh yang membengkok ke kiri, ke belakang, ke depan. Pernah lihat? Nah, kita akan mempelajari pertemuan. Silakan satu pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Siap, berdoa. Teman-teman bersama Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik. Terima kasih. Kita akan bertemu di minggu depan. Siap.